Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tajam, khususnya tajam ke-6, di mana kalian sudah mengerjakan soal-soalnya, dan pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas secara keseluruhan dengan detail. Untuk itu mohon perhatikan dengan saksama apa yang akan Bapak sampaikan, apa yang akan Bapak paparkan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil optimal di ASPD, dan khususnya yang terdekat adalah tryout pada tanggal 21. Baik, anak-anak silakan dicermati untuk soal nomor 1, ini berkaitan dengan tanda baca. Adapun materi tentang tanda baca bisa kita cermati dan bisa kita baca pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEB) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada tahun 2016. Secara kaidah di sana sudah dijelaskan dengan jelas, rinci, detail terkait penggunaan tanda baca yang memungkinkan untuk digunakan pada kalimat-kalimat tertentu. Adapun kaidahnya untuk soal nomor 1 adalah ketika kita memahami bahwa kursi, meja, dan tempat tidur adalah bagian dari perabot rumah tangga, maka ia bersifat merincikan. Dalam proses merincikan, tanda baca yang paling tepat adalah opsi yang B. Keluarga baru itu memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan tempat tidur. Kemudian, kenapa yang A tidak? Karena di situ tidak merincikan. Seolah-olah kursi, meja, dan tempat tidur itu setara dengan perabot rumah tangga. Padahal, kursi, meja, dan tempat tidur merupakan bagian dari perabot rumah tangga. Begitu halnya dengan yang C, tidak tepat, ditambahkan dengan tanda baca koma sebelum konjungsi dan itu tidak disertakan. Kemudian yang D sudah tepat untuk titik 2, namun di sini sama dengan perincian lebih dari 2, harus menggunakan tanda koma. Bisa dipahami anak-anak semua? Selanjutnya kita akan langsung menuju ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 masih berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Sekali lagi, ketika kita membaca soal, kita pahami soal tersebut dan kita fokuskan pada soal tersebut. Bila yang ditanyakan adalah penggunaan tanda baca, silahkan kalian hanya fokuskan pada tanda baca. Tidak perlu pada pemakaian huruf kapital, tidak perlu pada spasi, tidak perlu pada hal-hal lain di luar penggunaan tanda baca. Ketika kita memahami penulisan kaidah Sujiwati SPD ini sebenarnya harusnya di spasi. Akan tetapi, karena kita tidak diminta untuk mengoreksi hal tersebut, maka kita fokuskan pada tanda baca. Karena bisa saja nanti dalam pilihan jawaban dimunculkan soal-soal yang maksud Bapak adalah pilihan jawaban yang menuju sesuatu yang benar tanda bacanya, tapi pemakaian kapitalnya salah. Ada juga yang pemakaian kapitalnya benar, kemudian tanda bacanya salah. Nah, kalian pilih sesuai instruksi saja. Kalau yang ditanya penggunaan tanda baca, ya fokuskan pada tanda baca. Pada kalimat ini, penggunaan tanda baca yang tepat adalah opsi C.
Baik, tanda koma seharusnya tidak digunakan sebelum kata dan, ini kurang tepat karena harus ada tanda koma dengan perincian lebih dari 2. Tanda koma tidak digunakan setelah nama pada penulisan gelar, ini kaidahnya harus ada. Kemudian tanda titik tidak digunakan untuk mengakhiri singkatan kata, dalam konteks penulisan gelar ini dibutuhkan atau digunakan. Baik, Bapak kira untuk soal nomor 2 sudah sangat jelas. Kemudian kita beralih ke soal nomor 3. Ketika kita dihadapkan pada pemahaman bahwa tujuan penulis dalam teks tersebut, kita harus memahami teks tersebut itu teks jenis apa. Pada teks nomor 3, kita pahami bahwa teks tersebut adalah teks deskripsi. Artinya, teks tersebut menggambarkan sebuah objek, melukiskan sebuah objek. Pada pilihan jawaban untuk soal nomor 3, opsi A menggambarkan, opsi D melukiskan. Kita cari mana yang paling tepat. Di sini ada keterangan terkait posisi, ruang, dan sebagainya yang ada pada pasar Blaura. Kita cermati. Pasar Blaura penjelasannya seperti itu. Semua barangnya ada di sana, di bagian terdepan berderet toko sepatu dan seterusnya, di lantai 1 dan seterusnya, di samping kanan dan seterusnya, di samping kiri ada pula jenis buah-buahan. Maka di situ lebih cenderung atau lebih tepat pada A. Opsi A menggambarkan tata ruang pasar Blaura, bukan melukiskan letak pasar Blaura. Karena ketika kita melukiskan letak pasar Blaura, maka dia sifatnya outside, jadi sudut pandangnya keluar. Tapi ketika tata ruang, pasar Blauranya lebih inside atau ke dalam. Dalam teks tersebut, yang paling tepat adalah opsi yang A. Bapak kira bisa dipahami dengan sangat mudah? Selanjutnya kita akan menuju ke soal nomor 4. Silahkan bisa dicermati kembali. Ketika kita memahami bahwa ada kalimat efektif, tidak efektif, ini berkaitan dengan bagaimana kalimat tersebut atau struktur kalimat tersebut sesuai dengan kaidah keefektifan. Tidak berlebihan, kemudian baku tidak baku, kemudian bagaimana penggunaan kalimat aktif pasif, dan sebagainya. Untuk soal nomor 4, kita akan mengkaji satu-satu. Kita cermati kalimat pertama. Ia mengubah proposal yang ditujukan ke provinsi. Ini sudah efektif, ya, berkaitan dengan kaidah-kaidah keefektifan sudah memenuhi. Mohon jangan terjebak di area ini, karena ke provinsi ini maksudnya bisa ke instansi yang mengurusi atau menerima tentang proposal. Contoh, kantor gubernuran, seperti itu. Kemudian ada juga stigma, misalkan Bapak izin ya anak-anak, Bapak akan pergi ke kabupaten. Maksudnya bukan ke Bantul dalam artian secara spesifik, tapi Bantulnya adalah di rumah dinas bupati, bisa. Kemudian di dinas pemuda dan olahraga sebagai seorang guru, bisa. Jadi asosiasi ke provinsi ini sudah tepat, karena ia menuju atau merepresentasikan tempat yang dituju dengan tafsiran sesuai dengan bahasa cakapan di lingkungan masing-masing. Kalau diganti kepada, maka ia harus merujuk pada nomina tunggal yang dituju. Contoh, kepada gubernur, kepada kepala sekolah, kepada nama seseorang, misalkan. Seperti itu. Jadi nomor 1 sudah tepat. Kemudian untuk soal nomor 2, maksudnya teks kedua, para ibu perlu berhati-hati jika bepergian ke spasi luar rumah. Itu juga sudah
tepat. Bukan untuk menerangkan keluar yang disambung, tapi ke luar rumah itu sudah tepat. Untuk kalimat nomor 3, di situ ada kata menumpuk-numpuk. Nah, menumpuk-numpuk di sini sangat tidak efektif karena berlebihan. Oke, maka soal nomor 3 tidak efektif. Kemudian untuk soal nomor 4, untuk menghadapi ASPD, sekolah perlu menyikapi, bukan disikapi, dengan berbagai strategi agar berhasil. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita ke soal nomor 5. Ketika kita membaca soal nomor 5, tolong dipahami bahwa penggunaan tanda baca, sekali lagi, penggunaan tanda baca bisa kita coba jawab, bisa kita coba tentukan, bisa kita coba pastikan dengan menggunakan pembahasaan secara lisan. Contoh, semua peserta lomba, baik laki-laki maupun perempuan, harap berkumpul di lapangan. Kita bisa menggunakan intonasi seperti itu untuk menentukan tanda bacanya. Jadi, untuk soal nomor 5, yang paling tepat adalah yang D. Penjelasannya, apabila opsi A tidak tepat, karena ada penggunaan titik 2. Baik laki-laki maupun perempuan di sini sudah merepresentasikan, tidak perlu ada tanda baca yang menyertai sebelum kata-kata tersebut. Kemudian semua peserta lomba, baik laki-laki maupun perempuan, harap berkumpul di lapangan, tidak ada atau kurang tanda koma. Yang C, semua peserta lomba, baik laki-laki maupun perempuan, harap berkumpul di lapangan, tidak ada tanda imperatifnya selain tanda koma, sama seperti opsi yang B. Karena ada diksi atau harap atau kata harap berkumpul di lapangan, maka ia sifatnya imperatif. Imperatif itu memerintah, mengimbau, dan sebagainya. Maka diperlukan tanda seru. Jawaban yang paling tepat adalah D. Baik, ketika kita mencermati untuk soal nomor 6, kita harus paham kaidah terkait penggunaan atau penentuan tokoh utama adalah tokoh yang pertama, sering disebut, sering terlibat konflik, menjadi penghubung utama pada alur cerita yang sedang dikisahkan. Maka untuk soal nomor 6, tokoh utama pada kutipan teks cerita tersebut adalah A. Nana. Sebagaimana kaidah-kaidah atau fungsi-fungsi yang tadi Bapak sampaikan. Ketentuan-ketentuan yang tadi Bapak sampaikan. Silahkan, sekarang kita beralih ke soal nomor 7. Amanat adalah sebuah pesan. Amanat pada teks cerita tersebut ketika kalian mencermati adalah D. Tidak malu melakukan pekerjaan yang rendah. Penjelasan sederhananya, harus bekerja keras kurang tepat, karena harus bekerja keras terlalu umum, konteks pekerjaannya, dan sebagainya. Dan di sini spesifik pada mental yang terbentuk dari tidak malunya melakukan pekerjaan yang dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip rendah bagi perspektif umum. Kemudian yang B, berhati-hati dalam bekerja kurang tepat. C, harus membantu pekerjaan orang tua kurang tepat. Kemudian yang D, yang paling tepat, tidak malu. Ada verba mental ya, melakukan pekerjaan yang rendah. Opsi D. Untuk soal nomor 8, bisa kita cermati bahwa latar waktu kutipan cerpen tersebut terjadi pada malam hari terdapat pada kalimat nomor 2. Oke. Kenapa? Karena cahaya bulan. Bulan itu muncul pada malam hari. Kita beralih ke soal nomor 9. Ada dua teks kita cermati.
sudah bisa terbaca dengan jelas bahwa di sini muncul permasalahan ya, sudah ada konflik. Menangis adalah manifestasi paling konkret dari konflik batin. Jadi sedih, bahagia, haru, menangis. Ada permasalahan. Kemudian semburat sinar kemerahan yang mencumbui ujung-ujung bukit mengantarkanku sampai di gapura kampung kelahiranku, Kampung Batu. Ya, di situ sudah langsung merujuk pada lokasi kejadian. Maka jawabannya adalah yang A. Hal seperti ini bisa kalian cermati saja ya. Ketika kalimat pertama sudah ditemukan, boleh untuk merincikan kalimat-kalimat berikutnya. Ada dua teks yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut. Perhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di sini memang muncul dialog ya. Di sini memang muncul dialog, tapi tidak ada timpalan, maka dialognya tidak utuh atau tidak sempurna. Di sini juga muncul majas. Ketika malam beranjak gelap dan kelam, di sini muncul majas personifikasi. Beranjak gelap dan kelam. Ketika ada dua bagian penggunaan bahasa, yang satu utuh, yang satu tidak utuh, maka fokuskan pada yang utuh, yakni tentang penggunaan majas. Jadi teks pertama lebih pada penggunaan majas. Kemudian teks yang kedua, ketika kita cermati, di sini lebih menggunakan bahasa lugas atau bahasa yang langsung, bahasa yang apa adanya, bahasa yang tidak menggunakan bahasa kias atau denotasi, bukan konotasi. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah menyelesaikan separuh total soal. Kita lanjut untuk soal nomor 11. Untuk soal nomor 11, di sini ada kalimat ribuan korban letusan Gunung Merapi masih tinggal di titik-titik-titik dengan kondisi seadanya. Diberikan opsi tempat tinggal ya, namun dari 4 tempat tinggal itu yang paling tepat adalah shelter. Kenapa? Karena shelter itu menjadi penjelasan tempat tinggal hunian sementara bagi korban letusan Gunung Merapi. Contoh, ketika kita ke Jalan Kaliurang ada shelter ACT yang ia terbuat atau terbangun dari bilik bambu dan kemudian didesain sedemikian rupa sebagaimana rumah pada umumnya. Tapi karena memang sifatnya sementara maka tidak dihuni selamanya. Adapun untuk villa biasanya tempat tinggal untuk rekreasi, liburan keluarga, refreshing di daerah-daerah dengan dataran tinggi. Karena desainnya memang disetting untuk cuaca atau kondisi geografis yang dingin. Kadang ada juga yang didesain ada perapiannya untuk menghangatkan, seperti itu. Kemudian untuk mes adalah tempat tinggal karyawan, biasanya satu perusahaan tertentu, pabrik, dan sebagainya, itu tinggal di mes. Jadi entah biasanya di lingkungan pabrik tersebut, ataupun juga di luar, namun masih kepemilikannya adalah dari pabrik atau tempat atau PT tersebut, industri tersebut. Kemudian untuk asrama juga tempat tinggal, tapi biasanya diperuntukkan untuk mahasiswa, kemudian ada orang umum dari satu wilayah tertentu, itu juga bisa. Jadi asrama tempat tinggal. Ya bentuk bangunannya itu ya bertingkat-tingkat, satu kamar terdiri dari lebih dari 2 orang, biasanya ya standarnya 4 dan sebagainya seperti itu. Oke, kita beralih ke soal nomor 12. Oke, cara-cara inovatif variasi yang dapat menggantikan kata tersebut adalah pembaruan. Jadi ketika kita memahami bahwa inovasi itu adalah sesuatu yang baru. Konteks baru itu sesuatu yang betul-betul memastikan bahwa dia harus lebih beda. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik.
karena itu sesuatu yang baru, ada pembeda seperti itu. Bukan mutakhir, karena nanti mutakhir itu levelnya pada tataran teknologi canggih dan terkesan maju. Padahal inovasi atau inovatif itu bisa hal-hal yang sifatnya konvensional. Contoh sederhana, ketika kalian ingin membuka usaha kuliner, kita memahami bahwa ternyata makanan-makanan yang modern dari asing, dari negara-negara lain, itu menjadi sesuatu yang cukup bersaing, banyak. Kemudian banyak juga peminatnya. Tapi coba kita berpikir inovasi-inovasi. Buat konsep kuliner atau rumah makan yang mengembalikan pada konsep-konsep tradisional. Contoh dari segi menu, contoh dari segi tempat, contoh dari segi suasana. Dibangunkan hal-hal seperti itu. Contohnya misalkan kita membuat konsep joglo pada rumah makan di area persawahan, kemudian ada makanan-makanan tradisional, sayur lodeh, telur dadar, tempe kemul, dan sebagainya, pisang goreng, dan sebagainya. Artinya di situ ada inovasi pembaruan. Dan ternyata pasarnya juga ternyata banyak dengan menjual view, kemudian suasana yang tepat, yang enak, maka ada pembaruan. Sehingga sekarang banyak juga tren-tren yang sudah masuk ke area pembaruan. Bisa dipahami ya? Baik, untuk soal nomor 13. Kini Pak Temon cuma ini tidak baku ya. Harusnya bakunya adalah hanya. Bapak kira ini tidak ada masalah? Kita fokus ke nomor berikutnya. Untuk soal nomor 14, di sini ada agar supaya tidak efektif ya. Artinya di sini penggunaan kata yang berlebih. 14D. Agar supaya. Agar saja cukup atau supaya saja cukup. Untuk soal nomor 15 ini juga sangat mudah bahwa paragraf tersebut tidak padu. Nugroho sedang membahas tentang kecerdasan dalam Olimpiade Sains, tapi pada kalimat ketiga membahas tentang kegemaran bermain catur. Iya? Ya? Maka bisa kita simpulkan bahwa paragraf tersebut tidak padu karena kalimat 3 membahas tentang kegemaran bermain catur, sementara kalimat lainnya membahas tentang kecerdasan Nugroho, spesifiknya pada bidang sains. Bisa dipahami ya? Kita beralih ke soal nomor 16. Kata bentukan yang tepat, langsung saja bisa kita paparkan bahwa opsi B merupakan jawaban yang tepat. Robert Guerin menjelaskan bahwa astaxanthin ternyata memiliki kemampuan untuk melindungi makula dari paparan sinar UV. Sebenarnya kita bisa untuk memasukkan satu-satu ya, mana yang paling cocok, mana yang paling relevan, mana yang paling kohesif. B. Untuk soal nomor 17, kita bisa simpulkan secara sederhana. Di sini kalimat umumnya pada kalimat yang pertama. Artinya, di situ membahas tentang keunggulan budidaya anggur secara tabu lampot. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya membahas tentang rincian khusus-khusus dari kalimat pertama yang merupakan kalimat umum, kalimat
utama. Sifatnya umum dan kemudian bisa kita pahami bahwa kalimat tersebut memfokuskan ide pokoknya pada keunggulan budidaya anggur secara tabu lampot. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 18, rumusan ringkasan, silahkan coba untuk diingat bahwa ringkasan itu merupakan ide pokok pertama dan ide pokok kedua dalam konteks teks ini, karena terdiri dari 2 paragraf. Bisa kita cermati bahwa ide pokok kalimat pertama ada pada kalimat paragraf pertama, maksud kami, ada pada kalimat pertama. Kemudian untuk ide pokok pada paragraf kedua ada pada kalimat pertama juga. Maka ketika digabungkan, ringkasannya adalah opsi A. Bisa dipahami? Selanjutnya untuk soal nomor 19, simpulan. Sekali lagi kita pahami kaidah simpulan adalah apa poin intinya dari teks yang disediakan, membahas tentang apa, dalam aspek apa, dan bagaimana ia memiliki dampak terhadap hal-hal yang relevan terhadap hal tersebut. Kita cermati bahwa di sini pada teks ini sedang membahas tentang teori kecerdasan majemuk yang fungsinya apa? Dapat mengembangkan anak sesuai potensi yang dimiliki. Nah, teori itu harus diterapkan agar apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi teori tersebut itu bisa diaplikasikan dan bisa memiliki dampak perkembangan yang baik. Maka simpulan isi teks tersebut adalah yang C. Kita cermati untuk soal nomor 20. Di sini sudah dicermati ya dengan seksama. Untuk kalimat akhir cerita kita memprediksi sekali lagi kita cermati bahwa opsi atau kalimat yang disediakan untuk nomor 1, dokter itu meminta Saladin keluar agar tidak mengganggu pekerjaannya memeriksa. Tidak relevan, tidak koheren. Kenapa? Karena tadi dokternya ramah kan ya terhadap Saladin, masa tiba-tiba istilahnya mengusir gitu ya, mengusir dengan paksa. Ini untuk nomor 1 kurang tepat. Maka opsi A tidak bisa kita pilih, jelas. Kemudian untuk kalimat nomor 2, dengan memaksa, dokter itu memasukkan beberapa lembar uang ke saku Saladin. Dengan memaksa itu hal yang positif ya. Kenapa? Karena di situ diberikan keterangan memasukkan beberapa lembar uang ke saku Saladin. Opsi kalimat nomor 2 bisa digunakan. Oke, sekarang kita tentukan, karena ini untuk B dan C sama ya, B dan C itu sama, maka kita pastikan bahwa 2 dan 3 ini itu kalau misalkan jawabannya benar ya B atau C. Kemudian kita lihat, kita cermati untuk kalimat ketiga. Ini sudah tepat ya, nomor 2. Masa kamu tidak tahu Saladin tidak makan bisa membuat kamu sakit loh. Ini kurang tepat karena kalau misalkan betul-betul kita ingin menawarkan Saladin makan, memberikan uang, ajak dengan bahasa-bahasa keakraban. Konkretnya adalah kasih tahu atau berikan informasi akses makanan apa terdekat yang bisa dijangkau dengan bahasa keakraban. Ayolah sekali-kali kita makan bareng ya. Gaduh-gadukan di rumah sakit ini enak. Maka
Kalimat yang tepat adalah kalimat kedua dan kalimat keempat. Dan kalimat keempat. Ini yang paling tepat. Jawabannya adalah yang D. Begitu, demikian anak-anak semua yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian silahkan kalian kembali cermati tayangan ini apabila butuh pendalaman terkait pembahasan soal tajam 6. Semisal ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu dikonfirmasi, silahkan untuk bisa memberitahukan melalui WhatsApp ataupun juga sarana komunikasi lainnya. Untuk itu, silahkan kalian pelajari kembali dan persiapkan untuk tryout terdekat pada tanggal 21 Februari 2022. Semoga sukses, semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama mendapatkan hasil yang optimal. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kemudahan dalam menjawab. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.